Ini tiba saatnya kembali kita mendengarkan tausiah bil hikmah wal mau'izah hasanah dari mubalik yang kedua. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren An-Nawawi 06 dari Bekasi. Marilah kita sambut dan kita simak bersama untaian hikmah yang akan disampaikan beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Fadlan Mansur. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Tala'al badru alaina min saniyadil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' wala'al badru alaina min saniyadil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril mudha'. Dan mohon berkenan Romo Kiai untuk nanti membarokahi dengan doa di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan nabiyhi ummatan marhumah. Satadkhulu kuburaha bidhunubiha wa takhruju min kuburiha la dhunuban 'alaiha biistighfari auladihi wa dhurriyyatihi wa biistighfaril mu'minina wal mu'minat. As-salatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wonten pangarsanipun para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Hasan Habibi Mursyidul Kamil Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah As-Sanusiyah, yang kita muliakan Bapak Kiai Ahmad Saidun, Ketua Yayasan As-Sanusiyah Langensari, yang kita hormati Romo Kiai Husain Mahmud, pengasuh Pondok Pesantren Ar-Riyadhah As-Sanusiyah, yang kita harapkan barokah serta ilmunya,
yang kita hormati Bapak Kiai Haji Dr. Andes Sujono Iskandar Dinata MPD, yang kita muliakan segenap zuriyah Syekh Sanusi dan Syekh Sa'dun Sanusi, yang kita hormati pejabat pemerintahan baik dari daerah 1 Kota Banjar maupun Kecamatan Langgen maupun dari Desa Langgen Sari yang kita hormati dan kita muliakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini pertama saya berterima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah memanggil saya untuk mengikuti perjalanan pengajian dalam rangka haul. Permintaan saya kepada Allah, semoga terima kasih saya kepada zuriyah daripada almarhum al-maghfurlah Simbah Kiai Haji Sanusi yang telah memanggil saya, termasuk terima kasih saya kepada beliau, termasuk syukur saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ashkaron nasi lillahi tabaraka wa ta'ala ashkaruhum linnas. Sesungguhnya orang yang paling bisa berterima kasih kepada Allah yaitu orang-orang yang mau berterima kasih kepada sesama manusia. Artinya sempurnanya syukur seseorang kepada Allah yaitu dengan berterima kasih kepada sesama manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 16 Sya'ban, saya tabarukan menghadiri ngalap barokah haul yang ke-111 almarhum al-maghfurlah Simbah Kiai Haji Zarkashi Berjan Purworejo. Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi bin Nawawi bin Siddiq bin Zarkashi, beliau menyampaikan dan menceritakan bahwa sejarah daripada Syekh Zarkashi Berjan Purworejo itu melahirkan Mursyidul Kamil hingga Langgen Sari ini, yaitu Syekh Sanusi. Beliau menceritakan bahwa Syekh Zarkashi kala itu dikirim surat oleh Sultan Abu Bakar Johor Baru Malaysia, berkirim surat kepada Syekh Zarkashi untuk dikirimkan guru tarikat. Kemudian oleh Syekh Zarkashi dikirimkan Syekh Siraj Muhammad Siraj dari Buntit Gintungan Gebang Purworejo, dari Berjan sebelah utara, kurang lebih 2 atau 3 kilo. Sehingga Syekh Siraj di Johor Bahru Malaysia menjadi Mursyidul Kamil wal Mukamil. Dari Syekh Siraj beliau melahirkan murid thariqah juga bisa membaiat atau menjadi seorang mursyid, yaitu Syekh Husain Parit. Kemudian mempunyai murid Syekh Bustamil Karim, asal dari
Wonoresik, Wonosari, Kebumen yang hijrah ke Lampung Selatan kemudian menetap di Lampung Tengah dan mempunyai murid yang menjadi mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah yang malam hari ini bersama-sama kita peringati haul yang ke-40 almarhum al-maghfurlah Asy-Syaikh Sanusi. Semoga kita semua dibarokahi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang haul Bapak Ibu, ini mesti membahas tentang kematian dan setelah mati. Sementara saya sendiri belum pernah mati. Panjenengan sudah pernah mati belum? Belum. Lah ini perlu didasari dengan keimanan. Karena orang setelah wafat, setelah meninggal dunia itu dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Yang pertama, orang wafat kemudian bisa didoakan, bisa dikirim tahlil, boleh dikirim tahlil, boleh dimintakan maaf. Yang kedua, orang setelah wafat tidak boleh dikirim tahlil, tidak bisa dikirim doa, tidak bisa dimintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah siapa yang boleh dimintakan ampun, boleh dikirim doa? Kalau menilik daripada ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Oh, jadi yang bisa dimintakan maaf adalah orang-orang yang wafatnya netepi agama Islam. Jika wafatnya tidak netepi agama Islam, tidak bisa dimohonkan ampun kepada Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah itu seorang nabi, mempunyai ayah Pak Azar yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kafir. Seorang anak memintakan ampun kepada Allah. Rabbi ghfirli abi innahu kana minadh-dhallin. Ampunilah bapakku karena bapakku selama itu menjadi orang yang zalim. Kata Allah, tidak bisa, karena bapakmu itu adalah musuhku. Kalau kamu kekasihku, kamu nanti tak masukkan di surga, tetapi bapakmu tidak akan masuk surga. Itu Nabi Ibrahim. Apalagi kalau cuma sekedar kayak kita. Nah, kalau itu bicara tentang kekafiran yang benar-benar tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada agama lain sekarang ini, kita semua tidak bisa mendoakan mereka, mintakan ampun setelah wafat. Dalam kondisi hidup pun itu juga kita dalam mendoakan semoga diberikan petunjuk oleh Gusti Allah. Maka ketika ada bersin, jawabannya langsung yahdikumullah. Nah, kalau dalam keadaan Islam maka bisa didoakan. Tetapi kalau kafir tidak bisa didoakan. Nah, sekarang kalau kita bicara agamanya Islam, artinya di KTP-nya Islam, apakah orang tersebut bisa didoakan? Maka jawabannya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Beliau membagi kelas-kelas Islam seseorang.
Yang pertama ada golongannya Islam yang dinamakan dengan Islam kamil, Islamnya sempurna. Yang kedua Islamnya itu Islam nakis, berkurang. Kemudian yang ketiga Islamnya itu Islam murtad, KTP-nya Islam. Kalau yang tadi pertama yang dibahas adalah jelas-jelas bukan Islam. Nah, yang menjadikan orang itu boleh didoakan adalah orang-orang yang wafatnya neteping agama Islam. Karena orang meninggal itu beda-beda. Yang pertama kata Syekh Nawawi, golongan orang yang Islamnya itu Islam kamil sempurna, yaitu Islamnya para sahabat, para ulama-ulama, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu Islamnya sempurna. Nah, yang Islamnya nakis atau berkurang itu Islamnya siapa? Gak usah jauh-jauh, saya contohkan Islamnya saya. Islamnya siapa, Pak? Islamnya siapa, Bu? Saya. Loh, kok Islamnya saya menjadi nakis atau kurang bagaimana? Lah iya, saya itu sholat nggak pernah ditinggal, puasa nggak pernah ditinggal. Tapi jangan bilang-bilang saya itu masih suka ngomongin orang, saya itu masih suka berbohong. Itu Islamnya nakis. Jadi siapa tadi yang masih suka ngomongin orang sambil berbohong segala macam tadi siapa? Masya Allah, berarti sama ya. Nakis. Lah kalau nakis ini masih bisa dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholatnya juga dari segi keistiqomahannya, kalau pas lagi slow ya sholat, kalau pas lagi males ya ninggalin sholat. Itu Islamnya apa tadi? Nakis. Yang ketiga Islamnya Islam murtad. Murtad ini mempunyai arti balik. Artinya balik itu kalau diajak atau diperintahkan melakukan sholat, yang pertama yang masih bisa didoakan kata Syekh Nawawi, kalau ninggalin sholatnya ini karena males. Yang kedua yang tidak bisa didoakan sama dengan orang kafir tadi, itu ada penolakan atau ada angas bahasanya. Kalau yang masih bisa didoakan diajak sholat, ayo mbah sholat, sana sholat dulu, saya nanti kapan-kapan kalau sudah mentas semua anak-anak saya juga meyakini kalau sholat itu perintah Allah, tapi saya belum jalanin sholat, nanti kapan-kapan saya jalanin. Ini karena malas. Nah yang kedua karena angas, menolak. Sholat apaan? Saya nggak mau sholat. Kemarin sholat saja beberapa waktu pengen beli TV aja nggak bisa-bisa. Penolakan yang kedua ini yang tidak bisa didoakan. Termasuk acara haul secara umum itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kalanya mendoakan. Haul itu ada dua. Pertama benar-benar mendoakan, ngirim, memintakan maaf. Untuk siapa? Ya contohnya haulnya Parmin umpamanya, kalau ada yang kesamaan nama mohon maaf. Haulnya Ismanto umpamanya, kalau ada kesamaan nama mohon maaf. Lah kenapa kok dikatakan ngirim kemudian menolong? Lah iya, semasa hidupnya itu sholatnya semaunya, terus ngaji juga nggak pernah mau. Giliran sesekali kesiangan subuh itu juga bingung sholatnya mau sholat apa. Mau sholat subuh kok sengring ini wis meletek, mau sholat duha kok belum subuhan. Terus akhirnya usolinya ngarang sendiri.
usolli fardel isu-isui katanya begitu. Mustaqbilal kiblati kawanan lillahi ta'ala. Ngoten niku sah napa mboten? Mboten sah. Nah itu yang masih bisa. Nah yang kedua, haul. Bukan kita menolong tetapi kita ngalah barokah tabarukan. Seperti haulnya para masyayikh dan haul pada malam hari ini yang kita hadiri. Kenapa demikian? Karena Mbah Sanusi wafat di sana hidup dan kaya raya. Mbah Sa'dun Sanusi di sana hidup dan kaya raya. Siapa yang berkata? Allah Subhanahu wa ta'ala. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا Suara saya bagusan mana sama Qori tadi? Non? Oh berarti bohong, Islamnya nakis. Udah jelas-jelas bagusan yang tadi internasional kok masih bilang sama. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira bahwa orang-orang yang wafat di jalan Allah itu kok mati. Tapi mereka di sana hidup dan oleh Allah selalu diberikan rezeki. Dalam ayat yang lain, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jadi di sana hidup dikasih rezeki oleh Gusti Allah. Lah terus kita mendapatkan barokahnya dari mana? Kok kita tetap nahlilin padahal tanpa kita doakan saja beliau sudah banyak amalnya. Beliau banyak santrinya, beliau banyak amal soleh, ilmu manfaat yang ditinggalkannya. Bahkan tempat-tempat yang dimanfaatkan oleh masyarakat-masyarakat sekitar juga tinggalannya, berarti sudah kaya. Tapi kenapa kok kita mesti nahlilin lagi, ngirim doa lagi? Ini ibaratnya begini, Bu, ini minum, ada airnya, sudah penuh. Sudah? Kalau kita jok terus nanti jadinya apa? Luber. Lah yang nerima luberannya siapa? Lah ya kita ini. Paham? Insya Allah. Maka sangat rugi sekali kalau ada haul para masyayikh kemudian kok tidak datang. Tinggal datang, kalau mau ikut baca silakan ikut, kalau ngantuk ya sambil tidur, dapat barokahnya. Mau ngaji sambil jualan juga boleh. Mau ngaji hormat haul bantu dengan tenaga juga boleh. Enggak perlu dengan mendengarkan pengajian seperti ini. Hadir saja ikut hadir. Itu dapat barokahnya Mbah Sanusi, Mbah Sa'dun Sanusi. Amin ya robbal alamin. Sehingga kita itu mengharapkan barokah. Karena kita nggak punya barokah, sehingga kita mengharapkan barokah. Nah orang-orang yang mereka semua di alam barzahnya menjerit-jerit meminta dihidupkan kembali di dunia, ada di antara mereka. Penyesalan datang kepada mereka. Mereka memohon kepada Allah, Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan. Gusti, kembalikan aku ke dunia, aku akan amal soleh, saya mau ikut zikir, saya mau sholat jamaah, saya mau istiqomah sholat 5 waktu tepat waktu, saya mau bina thariqah,
Tapi yang seperti itu dijawab oleh Allah melalui malaikatnya. Kalla. Apa? Kalla. Kalla ini kalau coro Jawane ora wungsum. Tegese ora wungsum, wong mati kok balik meneh urip ning donya ngono ora wungsum. Kalau sudah mati tidak bisa hidup lagi. Maka ada syair yang menyebutkan orang mati nggak bisa hidup lagi. Ilingono yen wis mati ora bakal bisa bali. Ilingono yen wis mati ora bakal bisa bali. Sholli wa sallim iman ala Ahmad. Sholli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahhada. Wal ali wal ashabi man qad wahhada. Yen wis mati ora bakal bisa bali. Mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib bareng. Mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib. Ilingono yen wis mati ora bakal. Ilingono yen wis mati ora bakal bali. Sholli sallu alaihi sholli iman ala Ahmad wal ali wal ashab qad wahhada. Wal ali biman qad wahhada. Untuk yang muda, mumpung isih muda ngajimu temenono bareng-bareng. Mumpung ngajimu temenono elingono yen wis tuwa supaya ora kuciwa. Elingono yen wis tuwa supaya jiwa. Sholli iman ala Ahmad. Sholli wa sallim ala Ahmad wal ali wal ashab wal ali ashabi man. اذكروا حديث الصالحين ووسمهم فبذكرهم تتنزل الرحمة. واذكروا فضيلتهم تنال بركاتهم وقبورهم زرها تنال فوزا بدا. يا ربي بالمصطفى
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب. لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي يا صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اذكر hadis as-salihina, tutur-tuturno, cerita-ceritano, sebut-sebutno orang-orang yang soleh. Diperintahkan kita untuk menceritakan orang-orang soleh, kisah-kisahnya orang soleh, dengan mengingat-ingat, menceritakan, menyebut nama orang soleh. Tatanazzalur rahmah, akan turun kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau malam hari ini turun air dari langit ke bumi, akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang akan bermanfaat kepada makhluk yang ada di bumi. Tetapi dengan adanya haul Syekh Sanusi dan juga haul Syekh Sa'dun, maka akan menuaikan hujan, tetapi hujannya itu hujan cahaya yang akan jatuhnya di hatinya orang-orang yang pada berangkat hormat haul. Yang setelah jatuh di hatinya orang yang hormat haul, kemudian akan menumbuhkan akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu wadhkur fadilatahum wa kuburahum zurhatan al-fawzam bada. Jangan lupa makom-makom mereka orang-orang soleh, ziarahlah ke sana, karena termasuk kita orang yang beruntung ketika mau berziarah ke makom-makomnya orang-orang soleh. Kenapa demikian? Ketika kita ziarah, kita melihatnya kepada makamnya. Tetapi nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dipertemukan kepada orangnya yang sesungguhnya. Karena dari rasa mahabbahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, orang akan dikumpulkan kepada apa yang ia cintai. Kalau kita mahabbah dengan Mbah Yai Sanusi almarhum al-maghfurlah, maka nanti di akhirat akan dipertemukan, akan dikumpulkan. Amin ya rabbal alamin. Ziarah ke Wali Songo juga sama. Kita semua orang Jawa,
seneng gak seneng ngumpul enak, mangan gak mangan ngumpul, itu semboyannya. Tapi ketika ada orang yang ingin mengumpulkan jasad satu ke jasad yang lainnya pada saat menguburkan, membuat kuburan keluarga katakanlah biar pada ngumpul, itu enggak ngaruh. Kalau imannya tidak disamakan, maka tidak akan ada pertemuan di akhirat. Orang Jawa bilang perpisahan itu pasti ada. Awalnya kita itu 0, setelah 0 1, setelah 1 2, setelah 2 3, setelah 3 balik lagi ke 2, setelah 2 1, setelah 1 0 lagi. Awalnya kita enggak ada, kemudian kita terlahir menjadi berapa? 1. Setelah kita ada kemudian gede nikah menjadi berapa? 2. Setelah menjadi 2 karena pengantin baru seneng-senengnya kumpul, terus akhirnya keluar anaknya menjadi berapa? 3. Nah ini yang ketiga ini ada yang punya 1, ada yang punya 2, ada yang punya 3 dan yang lain. Nanti anak-anak ini pada pisah kepada kita. Mereka ada yang ikut pekerjaan, mereka ada yang ikut keluarga dan yang lain. Akhirnya habis anak-anak kita tinggal berapa? 2, pisah sudah. Kemudian tinggal 2, salah satu di antara kita 2 itu akhirnya 1 mati, tinggal berapa? Tinggal 1, tinggal kita sendiri. Akhirnya kita sendiri juga mati, jadi berapa? 0 lagi. Itu perjalanan. Dan kita hidup di dunia ini seperti rumahnya orang yang tidak punya rumah. Kalau sekarang kita mengatakan Mbah Sanusi, Mbah Kiai Sa'dun Sanusi dan orang-orang pendahulu kita mengatakan mereka semua adalah orang dulu, maka sekarang ini kita menjadi orang sekarang, sebentar lagi kita akan disebut oleh anak cucu kita menjadi orang dulu. Artinya bergantian. Nah kalau sudah seperti itu, berarti kita mesti ndonga kepada Allah supaya diberikan kekuatan untuk bisa taat kepada Gusti Allah, dengan zikir bareng-bareng menggalang kekuatan. Karena kalau sendiri-sendiri itu mudah sekali setan untuk mengganggunya. Di antaranya adalah sholat bareng-bareng namanya jamaah, zikir bareng-bareng namanya zikir berjamaah. Simbah Kiai Ahmad Abdul Haq Watu Congol pernah mensyairkan satu syairan tentang kita itu jangan sampai terlepas daripada perkumpulan-perkumpulan. Dan ini sering disampaikan oleh Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi. Beliau mensyairkan sapa wonge ora gelem berjamaah, kaya wedhus kepencil ing tengah sawah, macan luwe arep mangan ora wegah, macan luwe arep mangan ora wegah. Apal Bapak Ibu? Apal? Ayo bareng-bareng. Sapa wonge ora nanti suarane kaya wedhus kepencil ing tengah sawah,
macan luwe arep mangan ora wegah, macan luwe arep mangan ora wegah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Sekali lagi bareng-bareng. Sapa wonge ora gelem berjamaah, kaya wedhus kepencil ing tengah sawah, macan luwe arep mangan ora wegah, macan luwe arep ora wegah. Maksudnya bagaimana syair itu? Sapa wonge ora gelem berjamaah. Siapa orang tidak mau ngumpul-ngumpul jamaah, sholat jamaah, zikir jamaah, kaya wedhus kepencil ing tengah sawah. Seperti ada satu rombongan kambing atau hewan yang dia terpisah daripada rombongannya. Maka macan lapar yang akan diincar bukan mereka hewan-hewan yang masih ngumpul pada gerombolannya, tetapi yang diincar adalah yang terpisah sendirian. Maka setan atau iblis itu mudah sekali menggoda orang yang sholatnya itu sendirian. Kalau sholatnya jamaah saling nambelin. Imamnya nambelin makmum, imam ada kekurangan, makmum ada yang sempurna, menyempurnakan imam sehingga semuanya itu 27 derajat kalau sholat berjamaah. Ada hadis yang lain mengatakan 25 derajat. Nah, ini ditafsir kalau 27 derajat itu untuk jamaah yang sifatnya jahar, maghrib, isya, subuh. Kalau yang 25 derajat itu untuk yang sifatnya sir, yaitu zuhur dan asar. Maka berjamaah. Dan rupanya orang yang rajin jamaah, ini saya ada cerita. Saya ada cerita yang pertama, ada seorang badal torikoh. Ini yang cerita bapak saya. Bapak saya Mbah Kiai Ahmad Mansur, itu penjenengan doakan panjang umur sehat afiah. Beliau cerita bahwa dulu di daerah Purwodadi itu ada badal torikoh daripada Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi. Beliau namanya Hasan Bisri. Keistiqomahannya di dalam berzikir sampai seolah-olah dia mengetahui akan datang kematiannya. Saat dia dirawat di rumah sakit, dia bilang, ayo bali wae, mau jarine malaikate arak teko jam 2 awan, ki kok wis jam 11 wis awan dhewe, aku ya ora durusin ning dokter, wis ayo bali wae, minta pulang. Giliran sampai rumah, dia bisa tahu perjalanan keluarnya apa tadi, pecating nyawa, naik hilang. Ini karena keistiqomahannya zikir. Torikoh itu walaupun zikirnya sendiri-sendiri ba'da sholat, bukan yang pas jamaah bareng-bareng khotaman hawajikan. Walaupun kita sendiri-sendiri ba'da sholat itu terhitung berjamaah. Kenapa? Karena di situ ada rukun yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu robitoh.
menghadirkan wajah guru serta hadoroh-hadoroh para masyayikh yang kita datangkan melalui Fatihah tersebut, sehingga zikir kita walaupun sendiri tetapi digolongkan berjamaah. Maka yang belum thoriqoh, belum bengat, semoga lekas bengat, amin ya rabbal. Yang kedua, ada cerita orang itu dulu diajak sholat saja susah. Mbah, ayo sholat. Dia jawabnya, sana pada sholat duluan, saya ini orang abangan, kamu yang pada putih-putih itu sono pada sholat, saya enggak mau sholat dulu. Tapi sama Mbah Kiai itu ditelatenin, diajakin terus. Lama kelamaan dia sudah tua umurnya. Lama kelamaan dia datang sendiri ke tempat Mbah Kiai. Mas Kiai, kalau saya ikut belajar sholat, saya ikut jalanin sholat, memangnya boleh? Ya boleh. Tapi saya nggak bisa japan-japane, bacaan-bacaannya itu nggak bisa saya. Udah nggak apa-apa, ngikut saja, pokoknya nek aku jengking sira milu jengking ngono kuwi yo kanggo. Kanggo wis pokoke milu. Terus akhirnya dia itu hebatnya selalu jamaah, terus jamaah. Sekali waktu dia bertanya, Mas Kiai, itu kalau habis sholat itu pada baca-baca itu namanya apa? Oh, itu namanya wiridan. Lah saya kok nggak diajarin? Kamu nanti tak ajarin yang gampang saja. Terus akhirnya diajarin kulhu, surat Al-Ikhlas. Itu lama sampai bisanya. Dan luar biasanya istiqomah. Jamaah gak pernah ditinggal, wiridannya kulhu terus. Kulhu itu surat apa tadi? Al-Ikhlas. Nah itu terus akhirnya setelah sholat subuh ini biasanya nunggu pentering sengrenge sambil nunggu wiridane kulhu. Sampai rumah ketika pulang kemudian adatnya dibikinkan minum oleh istrinya. Tapi sekali waktu keistiqomahannya orang tersebut, begitu pulang dari masjid jamaah pagi hari dia tidak duduk kemudian nunggu minum yang dibikinkan oleh istrinya, tapi dia langsung masuk ke kamar kemudian tiduran. Setelah tiduran kemudian manggil istrinya, "Nih," karena manggilnya Nini, "Nih, sini tak bilangin. Ada apa Pak? Kamu tak suruh ke tempat Mas Kiai sono." "Ngapain? Mas Kiai suruh ke sini. Saya mau mati," kata orang itu. Terus akhirnya diomelin sama istrinya. Kalau bahasa sininya ya ngomong itu hati-hati. Mau mati kok ngomong begitu. Terus pokoknya kamu tak suruh ke sana, Mas Kiai suruh ke sini. Nanti kalau kamu nggak mau, nanti kamu nyesal. Akhirnya ya sudah, terus akhirnya ke tempat Mas Kiai. "Mas Kiai, saya disuruh Bapak suruh ke rumah." "Lah emang kenapa?" Nah, dia bilang katanya mau mati. "Hah? Mau mati?" Oh, akhirnya ya sudah nanti saya tak datang ke sana. Mas Kiai datang ke sana nanya, "Mbah, sakit apa Mbah?" Sambil dipegang kakinya. "Enggak Mas Kiai, enggak sakit. Cuman saya udah mau mati ini Mbah, nganu Mas Kiai. Itu di kaki itu udah enggak ada nyawanya itu. Lah itu udah naik-naik ke sampai puser itu nyawanya itu." Terus tiba-tiba ngucapin zikir dengan sendirinya sambil sedekap, "La ilaha illallah." Dipegang-pegang nggak taunya sudah wafat. Sampai Mbah Kiai itu nangis. Dulu diajak sholat begitu susahnya, begitu kakunya. Tetapi setelah taubat jamaah tidak pernah ditinggal. Wiridan mituhu sama guru dijalanin.
mahabbah kepada gurunya, sampai akhirnya wafat kok mampu zikir tanpa dituntun. Itu berkahnya istiqomah. Maka istiqomah, jangan sampai kita semua luntur daripada keistiqomahan. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita memperingati haul, bisa jadi 2 tahun yang akan datang kita yang dihauli. Betul? Betul. Karena tidak boleh tidak. Orang pasti Aishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wis pokoknya urip terserah kalian mau ngapain, tapi ingat kalau kamu bakal mati. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, apakah mati itu kemudian sesuatu yang bisa kita hindari? Tidak. Semua orang pasti melewatinya karena kematian itu adalah pintu menuju alam berikutnya. Bahkan dikatakan annasu niyam wa idza matu intabahu. Manusia itu di dunia seperti tidur dan bermimpi. Setelah mati justru malah hidup yang sesungguhnya. Maka kula panjenengan akan bisa merasakan hidup yang sesungguhnya itu kalau sudah mati. Dan pada saat sadarnya itu adalah setelah mati. Maka kalau orang yang bermimpi itu mengetahui kalau dianya itu mimpi itu setelah bangun. Kalau pas mimpinya dia menikmati. Kalau mimpinya asyik, maka dia menikmati asyiknya. Kalau mimpinya buruk, maka dia lagi merasakan mimpi buruknya. Tetapi saat itu dia tidak sadar kalau lagi mimpi. Setelah bangun baru sadar, oh barusan itu saya mimpi. Nah, hidup di dunia ini seperti orang yang bermimpi, sadarnya nanti kalau sudah mati. Maka penyesalan orang yang sudah mati seperti tadi. Dia menyesal kenapa dulu sedekahnya kok cuman 5.000, sementara 5.000 itu balasannya sekian banyaknya. Mereka juga menyesal kenapa dulu saya kok ninggalin sholat. Mereka juga menyesal kenapa dulu saya nggak ikut zikir. Mereka menyesal kenapa dulu di dunia nggak mau sedekah dan yang lainnya. Penyesalan, sadarnya setelah mati. Karena kalau bicara mati, itu yang terlihat ini yang mati, Bapak Ibu. Jenengan ngelihat saya ngelihat penjenengan. Ini yang dikatakan mati itu badan. Badan kita yang terlihat atau zahir kita yang terlihat itu adalah dari siapa? Abul Bashar, Nabi Adam alaihis salam. Tapi yang tidak terlihat itu adalah ruh dan itu tidak ada matinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ju'ila lakumul abadu illal intiqal. Kalian semua diciptakan oleh Allah itu makhluk abadi. Artinya abadi itu tidak akan pernah mati. Illal intiqal, kecuali kamu hanya berpindah dan berpindah. Maka tadi Pak Kiai Adib Amrullah juga mengatakan seperti itu. Betul? Berpindah. Dari alam satu ke alam berikutnya. Berpindah dan berpindah. Kalau berpindahnya kita dari alam kandungan ke dunia, itu dinamakan kelahiran. Imam Ghazali mengatakan orang mati, meninggal, wafat itu juga dinamakan kelahiran, tetapi kelahiran yang kedua. Kelahiran yang pertama adalah saat keluarnya dari ibu kita.
itu ada yang ngeden. Siapa yang ngeden? Ibu. Kelahiran yang kedua itu juga ada yang ngeden. Siapa yang ngeden? Rupanya kita sendiri. Kita sendiri berusaha ngeden, ngeluarin roh. Kalau kelahiran pertama bayinya itu sudah ngajakin keluar, maka sangat mudah sekali untuk dilahirkan di dunia. Cara Jawane semrintil. Apa Pak? Semrintil. Jadi bayinya udah mapan, kemudian memang udah ngajakin keluar. Tapi kalau bayi di perut lengar-lenger wegah metuning donya, ini nanti ada tindakan. Apa tindakannya? Oh, disesar. Kelahiran kedua, kematian itu juga merupakan tenaga yang dikeluarkan oleh kita sendiri. Kalau ruhnya kok ngajakin keluar, kenapa ngajakin keluar? Karena ruhnya itu selalu diikuti, diantarkan oleh jasad kita untuk menghadap Allah. Tidak berat-berat badan kita itu ngikutin keinginan kemurnian ruh yang memang pengen nyembah Allah, sanggup nganterin. Ruhnya pengen ziarah, dianterin sama jasad. Ruhnya pengen menghadap Allah, komunikasi kepada Allah melalui tadarus Al-Quran, lisan ikut membantu. Kemudian ruhnya pengen komunikasi kepada Allah melalui sholat 5 waktu dan sholat sunnah yang lain, jasad juga ringan nganterin. Sehingga ruhnya itu rindu kepada Allah. Kalau rindu tidak ada obat yang paling mujarab kecuali ketemu. Maka ajalnya seseorang ruh yang rindu kepada Allah tanpa diden dan tanpa dicabut, maka ruhnya akan keluar dengan sendirinya. Tetapi kalau ruhnya itu betah di dunia dan selalu dididik dengan hubbud dunia, maka ruhnya itu nanti akan betah di dunia, nggak mau keluar. Sehingga saya nanya, malaikat Izrail niku tugasnya napa Pak? Tugasnya napa? Nyabut nyawa. Sebenarnya malaikat Izrail itu tugasnya cuman apa? Nampani, menerima ruh, kemudian dihantarkan kepada abur ruh. Siapa abur ruh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Rasulullah kemudian dihantarkan kepada Allah, diiringi oleh Rasulullah. Maka abur ruh. Kalau tadi abul bashar ini jasad kita, kalau ruh kita adalah abur ruh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Israel tugasnya menerima daripada ruh, diberikan kepada Nabi Muhammad. Sehingga Allah memerintahkan Israel itu sudah saatnya habis di dunia, udah waktunya habis. Tungguin nanti kalau keluar terus langsung dianterin ke Muhammad, biar nanti disampaikan ke Allah. Rupanya sama malaikat Israel ini ditungguin kok orang metu-metu. Saatnya waktunya sudah habis kok enggak keluar. Malah ditanya waktumu sudah habis di dunia, dia malah jawabnya ntar dulu dan yang lainnya. Akhirnya ada tindakan bedol paksa dari siapa? Israil. Karena waktunya udah habis, mau nggak mau harus keluar, cabut. Itulah yang dinamakan dengan kelahiran kedua. Tapi disesar. Nah, akhirnya ruh-ruh kita itu semoga dengan kita zikir bareng, dididik seperti itu, akhirnya bisa mudah keluar
nanti dari jasad kita saatnya waktunya sudah habis di dunia. Amin ya robbal ngalamin. 5 menit lagi masih kuat dengerin. Ibu-ibu masih kuat 5 menit lagi? Masih. Maka adanya kita menceritakan, memberikan kabar tentang alam-alam setelah dunia dan akan kita lewati, perlu kita semua dasari dengan keimanan, dengan keyakinan. Pokoknya nderek dawuh sama para guru, kita semua insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting, bulan ini bulan Sya'ban, di mana di bulan Sya'ban itu diturunkannya ayat yang ketika perintah ayat tersebut tidak dijalankan, maka menjadi ciri bahwa orang itu tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, Muhammad, aku melihat wajahmu sering sekali menengadahkan ke langit. Falanuwalliyannaka tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang dulunya Nabi Muhammad itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, karena orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu niru-niru orang Yahudi di dalam melaksanakan sholat, maka kiblatnya dirubah oleh Allah menjadi menghadap ke Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah ke Masjidil Haram. Maka kalau ada di sebelah timurnya Masjidil Haram, dia harus menghadap ke kiblat, yaitu ngarep ngulon. Kalau kita berada di sebelah utaranya Masjidil Haram, maka hadapkanlah ke Masjidil Haram, yaitu menghadap ke selatan dan seterusnya. Dengan seperti itu menjadi pembeda antara orang-orang yang mengikuti Nabi dan orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gampangannya, kalau sekarang itu mau ngadep ngulon ini maksudnya apa? Sholat berarti nurut sama Kanjeng Nabi. Kalau nggak mau ngarep ngulon berarti tidak ngikut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara syarat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, jika mereka cinta kepada Allah, maka ikutilah aku Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan mencintaimu. Maka kita semua mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW melalui para alim, para ulama, ahli thariqah. Bapak Ibu Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz ngajarin kita berhati-hati, ngajarin kita seperti ini. Idza sami'ta kalimatin min ahli tasawufi wal kamal, jika kalian mendengar kalimat yang keluarnya dari ahli tasawuf, ahli thariqah, ahli sempurna, para mursyid, kok kalimat tersebut laisa muwafiqon lisyariah, menurutmu kalimat itu tidak cocok dengan syariat, maka tawakuf,
Berhentilah di situ dan memintalah kepada Allah agar diberikan pengetahuan dengan kalimat yang kita tidak faham itu. Jangan terus kalian mengingkari, dengan mengingkarinya akan mendatangkan siksa untukmu, kata Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Karena mereka berkata, tidak sedikit kalimat-kalimat dari mereka marmuzatun la tufhamu, rahasia, tidak mudah dipaham, sementara mereka semua itu mengatakan berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang ulama yang sempurna mengatakan sebuah kalimat yang menurut kita itu bertentangan dengan syariat, maka jangan terus ingkar. Bukan kok bertentangan dengan syariat, tapi kitanya yang belum sampai dengan kalimat itu. Maka tuntunan Syekh Abdul Qadir, jangan ngingkarin. Kalau kamu ingkar, nanti bisa datengin siksa. Saya contohkan. Mbah Kiai Khudori Tegalrejo Magelang. Ini pernah diceritakan oleh Mbah Kiai Halwani. Mbah Kiai Khudori Tegalrejo itu saat di kampungnya itu mendapatkan rizki hasil daripada panennya. Saat itu ada dua kubu. Kubu pertama meminta agar kita iuran kemudian kita bangun masjid. Yang kedua, kita iuran buat beli gamelan. Jadi kan ngertos gamelan. Nah, terus akhirnya dua kubu ini saling tidak puas dengan pendapatnya masing-masing. Alhasil di masyarakat itu mituhu dengan seorang guru, Mbah Khudori Tegalrejo. Kalau begitu kita sowan ke Mbah Kiai. Apa yang akan dikatakan beliau, maka kita jalanin. Setuju? Setuju. Dua kubu itu sowan. Rupanya begitu sowan, kata Mbah Khudori, beli gamelan dulu saja. Ini kalimat ini nih seperti bertentangan dengan syariat. Karena logikanya kan masjid tempat ibadah, betul? Gamelan tempat seneng-seneng. Tapi Mbah Khudori tidak, mengatakan beli gamelan dulu. Rupanya ada sir di situ, marmuzatun la tufhamu. Mereka mituhu dan juga ya sudah, ayo kita iuran. Yang tadinya pengen bangun masjid diarahkan beli gamelan, iurannya dibuat beli gamelan. Akhirnya kompak, begitu gamelan jadi, kemudian juga membangun masjid. Itu karena mituhu dengan guru. Kalau sekarang tidak. Apaan? Ada seorang kiai kok ada dua permintaan masyarakat, bangun masjid sama beli gamelan, kok yang diturutin beli gamelan. Kalau gitu saya nggak mau ngaji lagi yang seperti itu. Nah, seperti itu tidak termasuk komunitas-komunitas orang-orang yang derek dawuh kepada gurunya. Dua, Mbah Mat Watu Congol pernah disowani orang punya rezeki banyak, kaya, bilang, Mbah saya ingin naik haji karena punya ongkos, tapi saya belum mau sholat. Apa jawaban Mbah Mat? Berangkat haji. Kalau saya yang ditanya paling saya jawab ya sholat dulu, karena kan sholat kan nomor 2 setelah syahadat, sholat. Kemudian haji kan nomor 5, jadi sholat harus ditunaikan. Tapi Mbah Mat enggak, berangkat haji enggak sholat juga enggak apa-apa. Wah, akhirnya berangkat haji. Kemudian di sana nangis-nangis, petunjuk datang dari Allah melalui satu kebaikan yang ia lakukan. Termasuk Mbah Muslih Meranggen. Ada santri yang sowan pingin dibengat tapi belum mau sholat. Boleh apa tidak? Boleh. Akhirnya
wasilah daripada bengatan, sholatnya kemudian rajin. Alhamdulillah. Kok kita orang awam? Nabi Musa alaihi salam seorang nabi, pernah diceritakan berguru kepada Nabi Khidir alaihi salam. Sinten Pak? Nabi Khidir itu sampai sekarang masih diyakini masih hidup. Ada 4 nabi yang masih hidup. Siapa saja? 1 Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Isa, Nabi Idris. Nah, ini Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir itu pernah dalam makalah mengatakan begini, siapa yang hafal nama Nabi Khidir, nama asma laqabnya, juga nama ayahandanya, insya Allah dituntun oleh Allah tetap Islam wal imannya hingga wafatnya. Pun apal napa dereng? Namanya itu Abul Abbas. Siapa? Abul Abbas. Kemudian Balya bin Malkan. Nah, ini Malkan nama ayahandanya. Maka disyairkan biar hafal, mudah hafal. Semoga dengan hafal kemudian kita Islam iman tetap hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Abul Abbas Balya bin Malkan Nabi Khidir Habibur Rahman. Abul Abbas Balya bin Malkan Nabi Khidir Habibur Rahman. Ayo kalau hafal. Abul Abbas bin Malkan Nabi Khidir Habibur Rahman. Abul Abbas Balya bin Malkan Nabi Khidir Habibur Rahman. Lagi Abul Abbas Nabi Khidir Habibur Rahman. Abul Abbas Balya bin Malkan Nabi Khidir Habibur Rahman. Apal insyaallah nggih. Nabi Musa berguru sama Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, kamu enggak akan kuat. Insya Allah saya kuat. Terus kata Nabi Khidir, ayo kalau memang mau, tapi syaratnya satu, kamu jangan komentar dengan apapun yang aku perbuat. Pesennya Nabi Khidir. Nabi Musa seorang nabi saja enggak kuat, enggak bisa menerima dari yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Pertama, sewaktu di pantai di laut, Nabi Khidir bersama Nabi Musa memakai kapalnya orang miskin, tetapi kapalnya itu masih baru. Kemudian sama Nabi Khidir kapal baru itu dibocel-boceli, dirusak, catnya dijelek-jelekin, dibocel-baceli gitu. Akhirnya Nabi Musa bilang, Nabi Khidir, ini perahunya orang miskin, kok jenengan rusak seperti itu? Nabi Khidir bilang, kamu tadi tak pesenin jangan komentar yang saya lakukan. Ini tak lakukan seperti ini karena sebentar lagi mau ada perompak. Kalau kapal ini masih bagus, nanti akan diambil oleh perompak tadi. Terus akhirnya benar, nggak lama ada perompak, disenter-senterin, kok jelek. Akhirnya nggak jadi diambil kapalnya, selamat. Tapi tadinya awalnya Nabi Musa memakai syariat. Begitu nyampe pinggiran, ada anak kecil yang bagus, gagah, ganteng, bapak ibunya rajin ibadah.
Rupanya sama Nabi Khidir itu dibunuh. Dibunuh sama Nabi Khidir. Nabi Musa enggak setuju lagi. Ini yang pingin saya jadikan guru kok malah membunuh anak kecil, bagaimana? Enggak nyampe karena memakai syariat. Nabi Khidir, ini anak masih punya masa depan yang bagus, kok dibunuh seperti ini? Nabi Khidir jawab, tenang Musa, kamu tadi tak bilangin jangan komentar kok masih saja. Ini anak besok besar dia akan mempengaruhi bapak ibunya menjadi kafir. Dan bapak ibunya akan mengikutinya, kemudian nanti semuanya akan masuk ke dalam neraka. Maka sekarang kalau saya bunuh anak ini masuk surga karena masih kecil belum mempunyai dosa, bapak ibunya selamat dari pengaruh anak itu nanti besar. Loh, ini informasinya langsung pusat. Siapa? Nabi Khidir alaihis salam. Jadi hakikat. Sehingga Syekh Abdul Qadir ngajarin kita seperti itu. Maka besok-besok nyuwun ngapunten, menawi panjenengan kok nampa kalimat sing kira-kira kok mboten sepaham kalih syariat, niki kok mboten bertentangan kalih syariat, tapi pemahamane dhewe sing dereng dugi. Nyuwun dhateng Gusti Allah, jangan sekali-kali mengingkari. Tarekat itu sifatnya nurut, derek dawuh tanpa selak sedikit pun. Semoga-moga dadi murid sing ngabekti nyang guru, amin ya robbal alamin. Sing murid-murid pondok kalih pengasuh, kalih pengurus semua derek dawuh lan muga-muga angsal ngilmu manfaat. Murid-murid thariqah derek bapak guru mursyid muga-muga istiqomah derekipun salajeng benjang sagedipun kempalaken dening para guru mursyidipun selamat, amin ya robbal alamin. Kados namung mekaten kita berdoa bareng-bareng kita doa semoga Pondok Pesantren Ar-Riyadhah As-Salawsiyah semakin makmur dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan melahirkan para alim, para ulama di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Tak tuntun nanti kita baca bareng-bareng. Hadzid dar bareng. Hadzid dar darullah. Hadzid darullah bareng. Wa fiha ibadullah. Apa tadi? Hadzid darullah wa fiha ibadullah. Amirha ya Rabbi bijahika ya Rasulullah. Sambil dilakuin itu merupakan doa. Hadzid darullah wa fiha ibadullah amirha ya Rabbi bijahika ya Rasulullah. Hadzid darullah wa fiha ibadullah amirha ya Rabbi bijahika ya Rasulullah. Hadzid darullah wa fiha ibadullah amirha ya Rabbi bijahika ya Rasulullah. Hadzid darullah wa fiha ibadullah amirha ya Rabbi bijahika ya Rasulullah. Hadzid darullah wa fiha
عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله ما فيها عباد الله عمرها يا ربي بك يا رسول الله هذه الدار دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله وفيها عباد الله عمرها ربي بجاهك يا رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل جميع أصحاب رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي الجلال مفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل هذه المعهد الرياضة السنوسية مأمورا بالنور والهدى والبركة والفتوحات والفيوضات وزيادة التلاميذين والتلاميذات وكثرة الطالبين والطالبات وكثرة الجماعة وكثرة الأرزاق بجاه أصحاب المعجزات وعلى آله وصحبه وسلم هذه الدار دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين للقبول ولإجابة المسؤول الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baru saja kita mendengarkan tausiah dari Al-Mukarram Mukyai Haji Fadlan Mansur. Atas nama hadirin kami ucapkan jazakumullah bi ahsanil jazaa. Teriring doa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma waffaqihna wa faqih lana wa qurabati lana fi dinina amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga semua tausiah disampaikan menjadi tuntunan kita, menjadi bekal kita beribadah kepada Allah, menjadi insan yang kuat dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, dan juga memberikan keberkahan kepada kita beserta keluarga. Tidak lupa kita juga berdoa mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga tiba dari bulan Sya'ban ini ke bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama pembawa acara berserta segenap panitia penyelenggara dan keluarga besar Al-Maghfurillah Syekh Sanusi
mengucapkan kepada semua pihak yang telah turut membantu baik secara moral maupun material sehingga terlaksananya acara ini dengan luar biasa, Masya Allah. Tidak ada yang bisa kami sampaikan sebagai balasan, hanya Allah lah yang bisa membalas semua kebaikan, semua sedekah, semua dukungan dari semua pihak